perspektif etika lingkungan, komponen paling penting hubungan antara lingkungan dan manusia adalah pengabaian manusia. Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan, baik itu perubahan baik ataupun perubahan buruknya. Di dalam Al-Quran dijelaskan kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut, faktor utamanya adalah manusia. Hal ini terjadi karena eksploitasi manusia terhadap alam, terhadap lingkungan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk kepuasan nafsu, kekuasaan yang tidak terkendali. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaifan wa ta'ama inna rahmatal lillahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 memberikan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah yang artinya sebagai wali Allah di muka bumi. Maka manusia memiliki tanggung jawab penuh untuk sebaik-baiknya menjaga sunnah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan khalifah di muka bumi. Secara etimologi, khalifah merupakan bentuk kata dari kulifun yang berarti pihak yang tepat menggantikan posisi pihak yang memberikan kepercayaan. Adapun secara terminologi, kata khalifah mempunyai makna fungsional yang berarti mandataris, yakni pihak yang diberikan tanggung jawab oleh pemberian mandat Allah. Dengan demikian, manusia merupakan mandatarisnya di muka bumi. Menurut Quraisy Shi'ab, kekhalifahan ini mempunyai tiga unsur yang saling berkaitan, kemudian ditambah unsur keempat yang berada di luar. Namun sangat menentukan dari arti kekhalifahan dalam pandangan Al-Quran ketiga unsur pertama. Yang pertama yaitu manusia yang dalam hal ini dinamai khalifah. Yang kedua yaitu alam raya yang ditunjuk oleh Allah sebagai bumi. Yang ketiga yaitu hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia istiqlal atau tugas-tugas kekhalifahan. Pemahaman ini juga selaras dengan penafsiran Tabai yang memaknai terma kekhalifahan pada ayat tersebut tidaklah berkonotasi politis individual namun kosmologi. Dengan demikian, Adam dalam hal ini bukanlah sebagai sosok personal, namun dimaknai sebagai simbol seluruh manusia di komunitas manusia. Dengan demikian, penyandang kekhalifahan dalam hal ini adalah seluruh spesies manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan ataupun antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimiliki, tetapi akibat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berkaitan juga bermakna bahwa manusia selama-lamanya dimaksudkan untuk menciptakan semua di sekitar dia selalu dalam keadaan berkait. Jadi yang begitu akan ada semangat atau gerakan berkomunikasi, berpasukan, dan berpikir kritis. Islam yang mengatur supaya manusia beriman, berakhlak soleh, saling memberi nasihat baik
tentang kebenaran maupun tentang kesabaran. Dengan begitu, maka manusia akan mewarisi surga Firdaus, dunia yang apik, rapih dan indah serta sejahtera. Untuk selanjutnya, akhirat yang abadi, semua ajaran Islam mengatur etika dengan Tuhannya, dengan lingkungan tidak saja manusia tetapi alam secara menyeluruh. Sebagai contoh atau teladan telah secara lengkap ada pada hadis-hadis sahih, misalnya Bukhari dan Muslim. Timbulnya masalah lingkungan hidup manusia pasmore seperti kutipan Sudarminta tidak terpisah dari pandangan kosmologis tertentu yang pada kenyataannya telah menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam. Karena itu, pengembangan etika lingkungan menghendaki adanya perubahan secara fundamental dari pandangan kosmologis yang menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam kepada pandangan yang menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan apresiatif kepada alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Menurut Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, alam itu bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa, teman-teman. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, Allah memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 20 yang lantunannya Bismillahirrahmanirrahim, wa fil ardi ayatul lil mukminin, yang artinya dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Pemahaman bahwa manusia hanya merupakan khalifah mengimplikasikan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, namun hanya memiliki posisi sebagai mandarisnya di muka bumi ini. Hal ini tentunya tidak memposisikan manusia sebagai pusat orientasi sebagai pandangan antroposentris radikal, namun juga memposisikan manusia sebagai pemangku mandat Allah dalam hal pemeliharaan. Sejak akhir abad ke-17, degradasi alam diintensifikasikan oleh para ilmuwan menjadi suatu pengetahuan yang mekanistis. Alam dilihat sebagai mesin yang mempunyai sistem teratur, dan bagian-bagiannya itu dimaksudkan sebagai hukum alam yang diedukasi lewat pemikiran rasional dan diverifikasikan dengan eksperimen. Alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah sebuah objek yang dapat dieksploitasi dan dimanipulasikan. Pandangan positivistik mekanistik ini mendorong timbulnya penemuan-penemuan teknologi modern yang semakin maju, teman-teman. Kendati demikian, perkembangan teknologi dengan hasil-hasilnya semakin memperkuat posisi manusia dalam kedudukannya. Nah, kekayaan alam yang dikandungnya, sifat superior manusia terhadap alam memberikan banyak peluang bagi manusia untuk merusak tatanan lingkungan hidupnya. Hubungan antara manusia dengan alam atau sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam pertunjukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tapi itu semua dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar dalam surat Ibrahim ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fi bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan ini juga tertuang dalam surat Az-Zukhruf ayat 13 yang lantunannya Bismillahirrahmanirrahim, litastawu ala zuhuri summa tazkuru ni'mata rabbikum
ijastawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, yang artinya supaya kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ada dua ajaran Islam yang harus diperhatikan oleh umat Muslim, itu adalah antara lainnya adalah Rabbul Alamin, yaitu Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah Rahmatul lil Alamin, yang artinya manusia diberikan rahmat untuk mewujudkan segala perilaku dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh umat manusia. Lalu menurut Muhammad Idris ada 3 tahap dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah tahbud. Jadi tahbud ini adalah menjaga lingkungan. Lalu yang kedua ada khalifah. Khalifah ini adalah untuk menyebarkan ilmu fikih, melestarikan dan dalam keseimbangan umat Islam. Lalu ada juga jinayat. Jinayat itu adalah pidana. Sehingga ada orang yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan dan dapat dikenakan sanksi dan hukuman di negara yang berlaku. Jadi seperti itu. Ada juga ta'akuli, yaitu perintah menjaga lingkungan secara logika dan berakal sehat. Jadi ta'akuli ini adalah untuk menjaga lingkungan kita dengan akal yang sehat. Ya, seperti kita tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan, ekosistem yang terutama. Lalu karena menjaga lingkungan ini sangatlah mudah dan sangat indah, makanya kita harus menjaga lingkungan. Karena jika lingkungan sekitar kita bersih, maka kita nyaman di lingkungan tersebut. Dan menurut saya juga, kalian juga sudah pasti paham bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh sekali dengan kepribadian seseorang. Jadi itu materi yang saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip terhadap alam. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hormat terhadap alam juga merupakan sebuah prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Setiap bagian dan benda alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Yang ketiga, solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggung dengan alam dan sesama makhluk hidup lain. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, namun dirawat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika lingkungan dalam Islam. Etika itu kan adalah perbuatan baik ataupun buruk. Etika lingkungan dalam Islam itu seperti kita tidak membuat pencemaran ataupun perusakan di bumi. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi kita itu dilarang merusak apapun yang ada di bumi karena semua itu sudah diciptakan dengan baik gitu. Jadi kita itu tidak boleh merusaknya gitu. Tetapi kita diperbolehkan untuk
memperindah atau melestarikan lingkungan, karena itu sangatlah bermanfaat sekali ya. Kemudian lingkungan itu juga ada air, tanah, dan juga udara. Untuk pencemaran itu seperti kalau air itu limbah, pembuangan limbah atau zat yang cair. Kemudian kalau udara itu seperti asap ataupun pencemaran udara lainnya yang menimbulkan penyakit melalui udara ya, seperti itu sangatlah tidak boleh. Contohnya itu misalnya pembuangan asap kendaraan ataupun juga asap dari limbah-limbah pabrik seperti itu. Untuk penerapan etika di dalam lingkungan sendiri itu seperti kita menyayangi semua kehidupan dan juga semua yang ada di dalam lingkungan tersebut. Kemudian menjaga pelestarian atau kita mengembangkan pelestarian lingkungan dan keseimbangan lingkungan. Kemudian bijak dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Kemudian manusia juga harus memahami nih, untuk lingkungan yang disediakan bukan hanya untuk manusia saja, melainkan untuk semua makhluk hidup. Seperti misalnya air, kemudian cahaya sinar matahari, tanah, juga tumbuh-tumbuhan seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu.